guys, ada bersama Derby. Towel sama Akmal muncul lagi dan mereka membabi buta menyuarakan Indra Safri tetap in. Wis. Si pengkritik Towel, tapi tetap Towel dibawa ini guys. Bahkan terakhir Towel ke hajar, kak. Kita langsung bahas nih ya kesini. Analisis tajamnya boleh silakan. Analisis tajamnya soal ini. Sebenarnya apa? Kalau kita bilang Indra Syafri itu masih sangat dibutuhkan nggak oleh timnas U20 ini? Bukan cuma dibutuhkan untuk timnas U20, tapi untuk sepak bola Indonesia juga masih dibutuhkan. Saya melanjutkan apa yang dikatakan oleh Bung Toel tadi. Kita ini sebenarnya karena faktor sentimental, sehingga emosional, sehingga kita melupakan realitas berpikir. Yang pertama adalah ini tim nasional usia muda. Dan biasanya usia muda itu pergantian pelatihnya itu by event. Sekarang 5 tahun terakhir lah kita bercerita. 2019 Indra Safri membawa tim nasional U22 juara Piala AFF. Setelah itu yang menggantikan siapa? Enggak, melanjutkan, yang menggantikan Sintayong. Ya kan? Ketika selanjutnya Sintayong pegang U19, gagal main di Jakarta. Kita nggak lolos, kalah bersaing dengan Vietnam dan Thailand. Habis itu digantikan Indra Safri yang pegang. Ya kan? Nah, kemudian U22 Sintayong pegang sampai final. Setelah itu digantikan oleh Indra Safri juga. Gitu kan, berganti, setiap dia pernah berganti. SEA Games Indra Safri bawa 2019 SEA Games kita runner up atau medali perak. Kemudian setelah itu digantikan Sintayong juga. Sintayong meraih medali perunggu. Setelah Sintayong meraih medali perunggu diganti Indra Safri. Indra Safri meraih medali emas. Artinya apa? Artinya udah benar stay out gitu maksudnya? Bukan. Apa? Indra Safri out ini emosional menurut saya. Karena apa? Karena tim nasional usia muda itu by event. Contoh lagi, Bima Sakti membawa tim nasional U16 juara. Habis itu menggantikan Nova Arianto. Nova Arianto peringkat kemarin peringkat ketiga. Fahri Husaini membawa timnas U16 juara. Setelah juara digantikan. Artinya setelah event tugasnya selesai. Betul. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai out juga, Indra Safri sudah selesai tugasnya. Di timnas U20 ya? Betul. Enggak, tapi kan kalau bisa outnya itu kan dengan legacy tadi loh Bang Akmal. Iya, kan kalau bicara legacy apalagi gini. dari tadi Bang Akmal pakai datanya itu kan luar biasa ya. Jadi gini, Bang Arif. Kita ini sebenarnya kenapa? Saya melihat gini, ada aura yang berbeda. Coach Nova misalnya, karena dia anak ideologi Sintayong, jadi semuanya fansnya biasa-biasa saja gitu. Karena Indra Safri dari awal pernah ada sedikit perbedaan pendapat dengan Sintayong, sehingga kemudian Indra Safri dianggap sebagai pesaing dari Sintayong. Mafia, bukan itu. Yang kami lihat itu permainan. Makanya kita harus konsisten. Kau itu minta hasil atau permainan. Saat STY, si Towel tuntut permainan. Sekarang yang memang setuju permainan, makanya oke, kita lihat Indra Safri secara permainan nggak melawan. Oh my god, aduh. Itu sekarang gini, Indra Safri itu punya legacy, Sintayong itu punya fans. Fakta ya. Gitu kan. Misal apa yang sudah diberikan oleh Indra Safri untuk tim nasional Indonesia? Ya, Safri memberikan Piala AFF 2 kali, 19, 2 kali juara, 2014, 2013 dan 2023 kemarin. Ya kan, Sintayong gagal. Artinya kontribusi dari Indra Safri besar. Skornya dulu, skor jadi berapa tuh? Boleh. 0. Ya, kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia SEA Games juara. Sintayong perunggu. Berapa skornya? Kalau di head to head masih lebih unggul Indra Safri, jelas. Skornya dulu berapa? Biar nanti yang viral yang ini gitu. Oke, silakan. Berapa? Jadi itu berapa skornya? Ya, silakan Bang Akmal. 2 kan? Betul, 2. Kemudian Indra Safri membawa tim nasional Indonesia U19 juara. Sintayong gagal. Ya kan? Kemudian Indra Safri juga pernah membawa tim nasional Indonesia U22 atau U20 sorry. 2000 ya kan? Sintayong hanya penyisian grup. Ingin saya katakan bahwa sebenarnya Indra Safri sudah memberikan banyak legacy buat sepak bola Indonesia. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa ini adalah hiperboliknya terlalu tinggi. Tim nasional senior itu beda dengan kelompok umur. Gitu kan. Kenapa? Tingkat
Euforianya juga berbeda. Oke, kita sudah tangkap Bang Akmal. Ini banyak legacy yang sudah ditorehkan oleh Indra Safri. Data-data sudah disebutkan. Kita Masih harus kita nggak menampi itu. out. Bukan, nah, pertanyaan Iya, harus out. iya. Sebenarnya gini, kalau ngomong out ini agak enggak saya banget gitu loh. Kenapa? Karena saya bukan HRD. Saya bukan BOD. Itu kan sebenarnya out itu kan urusannya HRD dan urusannya BOD. Tapi gini lah, saya coba menjadi HRD di sini. HRD itu kan dan BOD itu kan patokannya adalah KPI. Ya. Kinerja mereka berdasarkan target yang diberikan oleh mereka. Betul. Kenapa tim ini nggak berubah dari zamannya turnamen di Eropa, dari turnamen dari kualifikasi, dari AFF Under 19. AFF Under 19 ini kenapa mereka juara? Karena ada kecelakaan Australia, kenapa main siang di semifinal, sehingga mereka tersingkir. Kalau ketemu dengan Australia. Anda kembali menyaksikan dua sisi. Rivi, jadi begitu menyebut nama Toel, yang di belakang saya langsung interupsi. Silakan. Jadi saya mau tanya sama Gita, kenapa disangkut pautkan, diperbandingkan dengan STY? Waktu pegang tim kelompok usia, Juli 2022 gagal di AFF, gagal ke semifinal bos. Di Patriot, Canda Braga, yang kemudian apa istilahnya? Misu-misu soal aturan itu apa? Aturan AFF. Oke. Ini kan Lalu kemudian juga gagal di Piala Asia, nggak lolos grup. Kan nggak ada STY out. Oke, gini. Sebentar, nggak ada STY out. Kok Indra Safri ada? Makanya pertanyaan saya kan itu. Ngapain dibanding-bandingkan? Sekarang kalau mau dibanding-bandingkan juga nggak apple to apple. Saya mau bilang secara profesional gitu. Gaji STY dengan Indra Safri, Jauh juga. langit dan bumi gitu. Oke. Padahal legasinya trofi. Kalau mengutip pernyataan Akmal, legacy Indra Safri trofi. Betul. Legacy STY fans kan. Kalau gitu reality show cocok. Betul nggak? Tapi kan ini kan tadi dibandingannya adalah under 20 Indra Safri yang nggak jadi ke Piala Dunia dibandingkan dengan under 20 sekarang. Itu tadi di luar mereka cuma dapat 4 poin. Lawan Irak tuh kita punya 4 peluang yang kita tidak bisa jadikan gol. Kelemahannya STY itu balik-balik lagi STY ini adalah penyelesaian akhir. Kalau kelemahannya timnya Indra Safri ini penyelesaian akhir di tengah dan di belakang jadinya. Lengkap dong. Mampus kau. Masih kau bela itu. Makanya kita harus fair. Aku juga bukan Indra Safri out. Bagi aku kelompok umur itu ya biarkan aja berkembang sesuai dengan arahan instruksi dari federasi, filosofi dari Indonesia sesungguhnya seperti apa. Tapi kita pengen kan seorang Toel itu netral. Kalau memang nggak tercapai target, kritisi. Mana kritikmu? Nggak melawan masalahnya. Depan, tengah, belakang itu nggak melawan. Lengkap jadinya itu Jadi gini, Bang, yang jadi persoalan adalah gitu jadinya. Ini kan sebetulnya kelompok umur tergantung dengan SDM-nya gitu kan. Ada di masa di mana misalnya dulu Portugal punya apa golden generation-nya angkatan Luis Figo. Ya kan, setiap ini kan bukan tim nasional senior. Kalau tim nasional senior jangka panjang, tapi kalau kelompok umur setiap event pasti orangnya berganti. Betul. Tergantung dengan SDM-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap pelatih itu punya masanya, punya hokinya. Gitu kan. Saya melihat Indra Safri nggak hoki di kali ini. Gitu kan. Tidak hoki beliau. Tidak hoki gitu kan. Kenapa? Kenapa? Ia gagal kan. Kenapa dia kemudian pasang target saya siap membawa tim nasional Indonesia U20 ke semifinal untuk lolos ke Piala Dunia? Karena dia punya merasa bahwa 2018 gue bisa bawa sampai perempat final. Betul. Maka gue harus pasang target lebih tinggi lagi. Dan itu cita-cita seorang pelatih gitu. Kalau kemudian gagal, ya berarti dia gagal untuk mewujudkan itu juga gitu. Nah, buat saya adalah hoki ini penting gitu kan. Ya kan? Hoki ini penting buat seorang pelatih gitu. Orang Roberto Mancini aja sama Arab Saudi nggak hoki. Interupsi. Mal, kita berbicara hoki atau keberuntungan kalau kita itu ngelawan. Ya itu. Kalau permainan kita itu nyaris kemampuan kita atau mengimbangi. Kemampuan kita melawan sampai segitu. Kalau kita melihat di Bukan sini begitu, tidak ada kalau- perlawanan, Mal. Tidak ada sama sekali. Nggak bisa dipaksakan lagi. Silakan tonton 2 pertandingan awal. Sekarang lawan kita main di data. 2014. Ya, Indra Safri. Enggak, maksudnya kita Sekarang, pertandingan kemarin kan kita ngomong hoki bahwa kali ini Coach IS tidak punya hoki. Kali ini. Iya. Nah, kalau kita melihat pertandingan 2018 dia punya hoki. kita enggak jauh-jauh dulu ke situ. Iya. Kita menilik pada pertandingan di Cina kemarin. Bahwa kalau kita melihat itu, maka tentu hoki itu enggak bisa kita Lawannya, harapkan. Bang. Melawan aja tidak. Lawannya Uzbekistan dan Iran yang merupakan kekuatan adidaya sepak bola Asia. Oke. Sekarang gini,
Kita jangan bandingin yang jauh-jauh lah dengan Jepang, dengan Korea Selatan. Thailand sama nasibnya sama kita. Bahkan poinnya lebih, bahkan jadi juru kunci hari ini. Mal, di kelompok umur Asia. kita pernah ngalahin Korea Selatan loh. Tadi Towel nyinggung, ingetin kita lagi. Di kelompok umur kita juga pernah tahan Uzbekistan tahun lalu. Yang jadi persoalan adalah, menurut saya, yang jadi persoalan adalah, ada momen. Saya mau jelaskan dulu. Kita tahan Uzbekistan 0-0, karena ketika itu Uzbekistan sudah lolos. Dia menyimpan tenaga buat main di perempat final. Tapi jangan tapi nggak usah dibanding-bandingkan sama STY dulu yang ya. harus disebutkan, jangan sampai disembunyikan. Karena kadang-kadang. Lalu Korea Selatan, apa jawabanmu? Mengalahkan Korea Selatan tahun lalu sama ya waktu U19. Kalau ngomong apa, Akmal? Kalau kalah Indra Safri, kau bilang mati-matian. Yang jeleknya kita ini, kita menyembunyikan fakta hanya untuk kepentingan 1-2 orang gitu. Kita harus objektif dalam berpikir. Gitu. Kalau kemudian tim ini gagal, gagal gitu kan. Dan nggak perlu out, Indra Safri selesai. Oke, ini harus tetap dievaluasi. Ini kan bukan soal hoki atau nggak hoki di Cina ini. Adalah dalam 3 pertandingan kita nggak ngelawan sama sekali. Bahkan lawan Yaman kemarin, kalau orang bilang kita kebanyakan ball watching di belakang kita. Adel Abbas, Yaman, itu pendek. Dia bisa lompat ngelebihin dari pemain-pemain kita. Artinya? Itu kan ada persoalan juga. Belum sprintnya tuh. Ya itu Jangan dibilang itu dia, lawan Iran. Bentar dulu. Dari lawan Jordania di Sidoarjo, dari lawan Suriah di Sidoarjo, kita kan keteteran. Lawan Jordan, kita bisa menguasai jalannya pertandingan setelah 20 menit di mana mereka main dengan 10 pemain. Nah, artinya gini, saya bicara soal SDM. Lagi-lagi gini, ini sebenarnya kegagalan kita di Piala Asia ini ada hikmahnya. Ini judulnya Safri atau STY sih? Enggak. Ini Bang, ini saya menyimpulkan ada mereka berdua, Bang Komar. Ada mereka berdua. Saya menyimpulkan ke depan. Ada hikmah yang harus kita ambil dari kegagalan ini. Bahwasanya kita ini lemah dalam pembinaan. Tim nasional yang kuat itu lahir dari pembinaan yang hebat dan kompetisi yang sehat. Selama pembinaan kita tidak berjalan dengan sehat, tidak baik, tidak sistemik, tidak terstruktur, ketika itu kita tidak akan menghasilkan tim nasional yang hebat. Kita aplaus dulu sekali lagi ya malam ini ya. Kita ini sehingga kemudian hasilnya juga lemah. Baik. Malam ini juga kita. Makanya jangan bahas masalah hoki. Hoki itu kalau Indonesia menguasai permainan, tendangan, kena tiang, kena mistar berapa kali, itu baru nggak hoki. Nyerang aja nggak ada, peluang aja nggak ada, kok bahas hoki. Oke, ini yang mengenai ini sudah kelar ya, Akmal ya. Towel guys, sosok nyinggung masalah STY, kena suka dong, gitu ya. Saya sih ngelihatnya dari sisi permainan ya. Apa yang ditampilkan oleh Indra Safri dalam saat dia membawa U20 yang gagal ke Piala Dunia karena sesuatu dan lain hal. Sebenarnya dalam pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di tahun 2023 di Uzbekistan, mereka membawa hasil dari sisi permainan. Tidak dari sisi hasil, hanya 4 poin. Interupsi. Tadi dari sisi permainan itu apa maksudnya? Dari sisi permainan itu adalah memang lebih bagus, memang lebih atraktif, memang lebih ofensif. Enggak lebih atraktif, tapi lebih bisa melawan. Mereka benar-benar hanya kalah dari Irak, oke? Sorry interupsi. Kesalahan lu nyinggung STY lagi ya kan. Makanya sih sebelah sana. Oh enggak, makanya tanggapannya emosi. Makanya sih sebelah sana tanggapannya emosional. Buat Towel itu tidak ada ruang buat STY ya. Iya. Lu nggak usah interupsi, saya tanya. Makanya dibahas-bahas masalah gaji ST lebih besar daripada Indra Safri. Kenapa? Kau pengen kecipratan juga. Selama ini kering kau ke kantongmu. Iya, mafia. Oh my god, ST udah dipecat aja, masih dihitung kita masih Towel ini. Sementara ada yang masih menjabat, kritiknya pun nggak ada terdengar. Tolol yang bawel memang. Plus si Akmal. Thank you guys. Kita akan terus. Aduh, aku nggak tahu apakah masih harus optimis dengan sepak bola negeri ini atau tidak. Ya, ikut aja. Thank you. Bye bye.